Bismillahirrahmanirrahim. Kita menukil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yang mana kitab Maraqil Ubudiyah ini merupakan matan dari kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani. Nabi Muhammad SAW bersabda, di sini ditulis oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-alimu habibullah walau kana fasiqan, wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa orang alim itu habibullah, yakni kekasihnya Allah. Dikatakan di sini kekasihnya Allah karena orang alim mengetahui hal tentang ketuhanan, mengetahui hal tentang kehambaan, mengetahui ilmu-ilmunya Allah. Makanya di situ disebut kekasihnya Allah. Tidak pantas seorang kekasih jika dia seorang wanita, kekasihnya seorang laki-laki, akan tetapi seorang wanita itu tidak mengetahui dari setiap apa-apa yang ada di dalam dirinya seorang laki-laki. Maka dari hadis Nabi di sini, orang alim itu adalah kekasihnya Allah. Walau kana fasikon, walaupun dia adalah orang fasik. Fasik ini orang yang mengetahui ilmu-ilmunya Allah, orang yang mengetahui akan setiap hukum-hukumnya Allah, akan tetapi orang fasik ini tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya mereka sebagai hambanya Allah. Itu namanya fasik. Santri kamu yang sudah ngaji di sini bertahun-tahun, paham tentang ilmu-ilmunya Allah, oh ini yang haram, ini yang halal, ini harus saya lakukan, ini harus saya jauhi, dan ini bahaya bagi saya nanti di akhirat, tidak boleh saya melakukan seperti itu. Tapi kamu tidak melakukan yang seperti itu, sedangkan kamu sudah tahu hal yang seperti itu, maka kamu disebut orang fasik. Jadi orang alim yang fasik, banyak ilmunya, akan tetapi setiap ilmunya tidak diamalkan. Itu namanya fasik. Al-alimu habibullah walau kana fasikon, wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Wal jahilu, sedangkan orang jahil, aduwullah, yakni musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun dia adalah orang yang ahli beribadah. Sebab kenapa? Jika kita betul-betul senang kepada Allah, betul-betul orang bagian dari orang-orangnya Allah, maka kita juga akan senang yang namanya ilmunya Allah. Sedangkan orang bodoh, orang yang jahil, kenapa dikatakan musuhnya Allah walaupun dia orang ahli ibadah? Karena ilmu orang ahli ibadah, dia beribadah tanpa didasari ilmu, sama halnya seseorang mempunyai barang akan tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Jadi kamu senang beribadah kepada Allah, senang sholat, Allahu Akbar, tapi kamu tidak paham, kamu tidak tahu rukun-rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Di situ ada wudhunya harus bagus, harus terhindar dari najis dan sebagainya. Kamu tidak paham seperti itu. Kamu sholat tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kamu kira yang wajib itu sunnah, kamu kira yang sunnah itu wajib. Bahkan kamu terkadang lupa melakukan yang wajib, menganggap itu sunnah, akhirnya tidak dilakukan. Itu bahayanya orang bodoh meskipun dia itu ahli ibadah. Jadi dikatakan orang alim walaupun fasik, keberadaannya lebih utama ketimbang orang yang bodoh walaupun dia ahli ibadah.
penting di sini kita harus senang mengkaji ilmunya Allah. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi orang jahil, tidak menjadi orang bodoh. Karena orang bodoh melakukan apa saja tetap kebingungan. Kamu senang sholat, ikut ada masjid di situ kamu bisa sholat. Kamu tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Tidak tahu bagaimana syarat sahnya sholat. Apa yang harus kamu lakukan agar sholat kamu itu benar. Sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Sehingga sholatnya kamu itu diterima oleh Allah. Kamu tidak tahu di situ. Sama saja kamu punya uang. Kamu beli mobil mampu. Kamu punya mobil. Senang kamu naik mobil. Tapi kamu tidak bisa nyetir. Ya apa akhirnya? Bingung. Manfaat enggak mobil yang kau miliki ini? Tidak manfaat. Kenapa? Karena kamu tidak bisa nyetir. Hanya punya saja. Begitupun kamu sholat. Sholat kamu tanpa ilmu. Hanya tahu hanya sekedar sholat. Tapi tidak didasar dengan ilmu. Ya apa? Hubungannya dengan Allah. Sedangkan orang sholat pun ada caranya. Ada tata keramanya. Ada ilmunya. Begitupun bawa mobil ada caranya. Ada ilmunya. Harus punya SIM, tata keramanya. Ketika lampu merah harus berhenti, bukan robos. Begitupun naik sepeda motor, ada tata keramanya. Harus pakai helm, harus punya SIM. Tidak boleh terobos lampu merah. Nyalip harus dari kanan, tidak boleh nyalip dari kiri. Tak bentor, nabrak kabungan. Makanya penting di sini ilmunya Allah. Sangat rugi jika kita ada di pesantren akan tetapi tidak menghobikan yang namanya ngaji. Perlu kita ini. Walaupun kamu nanti pulang ke rumahnya, jangan sampai ngomong tobuk engkau ngaji pondok lah. Terkadang kita itu ngaji di pondok tidak paham apa yang disampaikan oleh guru. Bahkan terkadang kita paham, kita mencatatnya, tapi kita lupa untuk mengamalkan ilmunya. Bagaimana solusinya agar kita teramalkan ilmunya? Agar kita bisa memahami ilmu itu lebih detail, perlu kita ngaji lagi kepada seorang kiai yang alim, yang tahu akan ilmunya Allah. Untuk apa? Agar menjadi peringatan kepada kita untuk menyempurnakan ilmu kita, lalu kita amalkan menjadi ibadah, hubungan yang baik kepada Allah. Jadi perlu kita ini menumbuhkan di hati kita senang ngaji. Seluruh ilmunya Allah kita kaji. Selama itu tidak menjadi mudarat, bisa bermanfaat untuk kita dari dunia sampai ke akhirat nanti, perlu kita mengamalkan. Makanya jangan mau menjadi orang bodoh. Banyaklah kita mengkaji, kita ngaji ilmunya Allah agar kita tidak menjadi orang aji. Pabunya ngaji maleta aji. Ya. Perbanyaklah mengaji agar tidak aji. Paham maksudnya? Banyak orang yang alim, dia tahu ilmunya Allah, tapi tak aji. Apa aji? Sombong, merasa dirinya pintar. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa dirinya pintar. Karena punya titel ini, titel itu, panjang sampai ke belakang. Tapi aslinya kosong isinya. Akhirnya merasa dirinya pintar. Seekocak aji. Ajar pecahkan, malah tak kurang ajar.